follower saya tentu sudah tahu, saya ini termasuk dokter yang anti lari. Kalau mau bilang anti lari mungkin lebih dihaluskan, tidak pro lari lah ya. Jumpa lagi teman-teman sekalian, seperti biasa dari Kilo Gym, Rumah Sakit Siloam Mampang, Jakarta. Topik hari ini adalah saya ingin memberikan penjelasan ya, bahwa follower saya tentu sudah tahu, saya ini termasuk dokter yang anti lari. Kalau mau bilang anti lari mungkin lebih dihaluskan, tidak pro lari lah ya. Kenapa? Karena kita tahu lari itu adalah salah satu jenis dari cardio exercise. Jadi lari itu sebenarnya tujuannya apa sih? Bisa untuk fat loss kalau kita pakai heart rate rendah ya, 60-80%. Tapi kalau kita pakai heart rate maksimum sampai 90-95 bahkan, itu adalah untuk latihan jantung ya. Tentu kita melihat bahwa kalau buat saya lari itu ada alternatif lain. Yaitu alternatif lain yang lebih aman untuk mencapai itu, yaitu apa? Sepeda dan berenang. Karena kalau kita lari, itu walaupun ganti sepatu yang paling bagus, yang paling empuk, lari di turf, di lapangan yang alasnya itu dari karet, itu semua untuk mengurangi tekanan, ya, pada lutut terutama. Tapi tetap saja, teori menyatakan bahwa setiap kali Anda lari, tekanan di lutut itu besar, bahkan sampai 5 kali jalan rata ya. Jadi untuk apa kita melakukan itu, padahal ada alternatif lain yang lebih baik pendapat saya. Ya, saya tidak pernah memaksakan kehendak saya, itu pendapat saya. Dan pengalaman saya sebagai dokter spesialis 32 tahun, saya bagikan kepada follower, kepada orang yang mau mendengar. Tentu tidak ada paksaan, karena saya mengerti orang-orang pelari-pelari ini pada terusik dengan pendapat saya. Seharusnya tidak usah terusik. Anda urus urusanmu sendiri, saya urus urusan saya sendiri. Saya cuma membagikan pengalaman saya. Saya hampir 69 tahun dan tidak ada keluhan di lutut. Jadi saya membagikan pada follower saya. Tentu tidak ada paksaan. Kalau Anda senang cinta betul dengan lari, saudara saya juga, sepupu saya juga pelari luar biasa. Ikut Berlin Marathon, ikut Tokyo Marathon. Saya mengerti orang itu sudah jadi seperti kecanduan. Karena kita tahu di lari itu ada runner's high namanya. Jadi waktu lari itu Anda seperti high, seperti rasa enak. Itu memang ada, karena itu ada muncul endorfin kan, seperti morfin dalam badan. Sehingga Anda kecanduan, belum lagi dengan hormon-hormon happiness, hormon lain seperti dopamin, serotonin dan sebagainya. Jadi saya mengerti, tapi Anda mesti kembali kepada tujuan awal latihan kita. Latihan itu adalah untuk mendapat tubuh yang lebih sehat, bukan untuk senang-senang. Tentu ada faktor senangnya di sana supaya kita tidak bosan, kita tidak berhenti tengah jalan. Tapi jangan itu jadi prioritas. Kalau kita tahu, saya senang nih lari, tapi walaupun rusak juga saya senang pokoknya. Jangan, karena padahal ada alternatif lain. Ada alternatif lain yang lebih aman. Silakan kalau Anda mau lari, hidup-hidup Anda. Tidak ada paksaan, saya cuma membagikan pengalaman saya. Saya 69 tahun, 32 tahun praktek spesialis, tidak ada masalah dengan lutut. Begitu ya. Kalau mau dengar baik, saya mengutip kata-kata Bang AA singkatannya ya. Channel ini hanya untuk yang punya akal sehat. Yang tidak punya akal sehat silahkan skip saja. Hidup itu pilihan. Jadi jangan juga masuk ke sini berdebat dengan saya untuk meyakinkan saya bahwa lari itu baik. Ya, ini bukan ajang perdebatan. Kalau perdebatan ilmiah itu adalah di forum ilmiah dan kita berdebat dengan level yang sama. Ya, jadi Anda melihat saja, Anda umur berapa, gitu. Anda kualifikasinya apa? Kok mau berdebat dengan saya? Ngaca dikit lah, gitu maksud saya. Ya, hidup itu pilihan, pilihlah yang terbaik. Ya. Tuhan aja gak maksa, apalagi gua. Terima kasih ya, stay fit and strong. Dr. Henry Suhendra. Tujuan kita itu adalah itu. Komunitas Indonesia lawan osteosarkopenia.